Ambyar ya, kita paham betul yang namanya stres, kelelahan mental ini imbasnya tuh bisa kemana-mana, termasuk ke GERD. Ya kalau zaman sekarang tuh memang banyak yang sudah teredukasi tentang GERD, tapi tidak GERD sedikit. itu apa? GERD itu Sakit ulu hati lambung tuh. Naik gas betul. ke ulu hati ya. Ya, betul, tapi tidak sedikit juga yang masih bingung apa itu GERD, kemudian imbasnya seperti apa. Kemudian sekarang ini sedang ramai pada akhirnya di media sosial banyak yang membicarakan soal GERD, kemudian ada hubungan dengan penyakit jantung, henti jantung, dan lain sebagainya. Makanya kita hadirkan seorang dokter yang memang ini spesialis jantung dan juga pembuluh darah, yang paham betul untuk bisa spesialis penyakit jantung ya. dan pembuluh darah, yang bisa mengedukasi kita semua di sini. Betul, jangan dikomplain kalau udah diedukasi. Makanya kok ke saya, hei. Ya kan kamu kan soalnya suka gitu. Apa? Enggak maksudnya netizen kamu. Kita akan hadirkan langsung ya, biar kita sama-sama paham aja, ya kan ini sama-sama mengedukasi kita. Di pagi-pagi Ambyar kita hadirkan ini dia, Dokter Vito. Betul ya, spesialis jantung dan pembuluh darah. Bagaimana jantung masih aman? Aman. Setelah membaca komentar netizen. Iya, untung ada dokter Tirta. Dokter kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Iya. Singkatnya kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambyar di rumah apa yang sedang terjadi dan bagaimana penjelasan singkatnya, nanti juga kita minta klarifikasi dari Dokter Vito. Ya. Ini dia. Silakan dok. Silakan. Geger, geger, geger. Belakangan ini dunia kesehatan sedang ramai jadi perbincangan publik di sosial media. Hal ini bermula dari isu bahwa penyakit GERD bisa mengakibatkan henti jantung. Karena banyaknya opini yang beredar, para dokter jantung pun akhirnya angkat bicara di sosial media dan memberikan edukasi atas misleading yang terjadi loh Sobat Ambyar. Termasuk Dokter Vito yang turut memberikan edukasi melalui postingannya di media sosial berikut ini. Aduh, jangan pada salah-salahan gitu deh. Mending kita tanya langsung aja sama Dokter Vito di pagi-pagi Ambyar. Geger. Oke dok, tahan sebentar ya. Ini kita mau sedikit membahas singkat aja. Karena di media sosial ini Ramai. banyak sekali nih yang membicarakan. Katanya GERD bisa menyebabkan serangan jantung. Ya. GERD bisa membuat henti jantung. Itu yang terjadi di media sosial. Tapi sebelum ke sana dok, apa perbedaan antara GERD dengan asam lambung? Nah ini GERD itu kan sebenarnya isi lambungnya yang keluar. Nah lambung kita kan tuh ada asamnya. Asam lambung memang normal ya. Tapi kalau ada katup di antara saluran makanan ini yang kalau dia longgar, nah ini yang keluar, ini yang dibilang GERD sebenarnya. Jadi reflux dia keluar lagi. Nah ini rasanya nggak enak nih, pahit di mulut. Yang sampai naik ke atas. Iya. Tapi GERD itu juga termasuk cekukan, jadi cegukan gitu nggak? Iya kadang-kadang ada keluhan seperti itu. Saya sendiri pernah mengalami itu karena minum obat pereda nyeri cukup lama gitu. Karena waktu itu saya pernah operasi kaki lah gara-gara kukunya kebuka gitu kan. Intinya gitu. Nah saya minum obat pereda nyeri itu. Nah itu waktu malam saya rasa tuh lagi tidur. Terus ini, wah ini lambung saya kayak lagi nggak enak nih. Jadi rasanya tuh kayak sesek dadanya, panas. Itu jam 3 pagi. Jadi saya udah bilang, ini kalau saya bukan dokter jantung, saya akan lari ke UGD sih. Makanya saya ngerti, maksudnya rasanya orang kalau GERD itu takut kalau dia kena jantung. Jadi ya saya berusaha ngerti orang netizen tuh gimana sih. Oke. Itu kayak tadi barusan saya karena lagi makan pereda nyeri karena dokter gigi kemarin, jadi berasa tuh, jadi cegukan. Gitu. Udah gitu. Iya, oke. mirip gitu. Jadi wajar ya, maksudnya kalau ada orang awam yang berpikiran GERD itu, oh jangan-jangan ini sakit jantung nih. Karena memang rasa sesaknya itu apakah memang rasanya kurang lebih sama dengan rasa sakit yang naik ke atas karena GERD dengan dada yang sakit karena serangan jantung? Atau ada perbedaannya seperti apa rasa sakitnya? Iya. Serangan jantung tuh gimana, kalau GERD tuh gimana gitu loh dok. Nah memang jawabannya mirip ya. Yang kalau GERD itu kan memang rasanya panas terus lalu keluar rasa kayak pahit di mulut gitu. Gak enak kalau napas karena perutnya kan gak enak tuh. Nah, Sesak napas juga dok? Sesak napas juga karena jadinya tarik napas susah. Kan kita kalau tarik napas itu kan sebenarnya ada diafragma tuh kan yang bisa membatasi. Nah itu kan jadinya kita punya dada rasanya agak sesek kalau bawahnya sakit. Dan memang dia kan deket, ini jantung di sini tengah nih. Bukan di kiri ya, jantung di tengah sebenarnya. Ujungnya ke kiri. Nah di bawah jantung itu ada lapisan diafragma, itu ada lambung. Nah jadi memang mirip rasanya. Nah lalu kalau orang serangan jantung bedanya adalah dia sampai keringet dingin, sakit atau keteken dadanya. Kalau serangan jantung. Ya kalau serangan jantung ini ya. Lalu biasanya sampai ke belakang punggung sakit juga, rahangnya kaku. Terus lengan kirinya rasanya kayak baal, kram, kayak ketindih gitu. Nggak bisa gerak? Ya mungkin gerak bisa, tapi bukan nggak bisa gerak baal sih. gitu Tapi ya. baal gitu loh rasanya. Nah,
Oke. Nah masalahnya kan serangan jantung nggak semua sama. Ya. Dan nggak semua orang bisa mengenali ini serangan jantung atau bukan gitu. Betul. Nah, saya kan cerita kemarin saya itu dokter jantung, jadi saya tahu oh ini sih bukan gitu. Aha. Tapi saya membayangkan orang yang nggak tahu malam-malam subuh-subuh mungkin, aduh malas banget nih harus bangun tapi takut kenapa-kenapa kalau nggak bangun. Ya. Tapi kalau ke IGD juga kayaknya aduh malas banget ya, jadi kan gelisah jadinya. Nih gue harus ke IGD apa enggak nih kalau gini gitu kan. Nah itu makanya kita bisa mengerti lah netizen tuh gimana perasaannya mengenai Wajar. GERD dan jantung. Termasuk ini kameramen kita namanya Jalut, dia serius banget. Kayaknya dia punya asam lambung nih, GERD-nya tuh. Kayaknya serius banget tuh. Yang ngeliatin mulu. Mas Jalut James Bond. Dia serius banget dia Ini memperhatikan informasi yang ya. penting banget, makanya jadi Iya. serius. Sahabat Ambiar, kita mau kasih lihat ini penjelasan GERD yang tidak bisa menyebabkan sakit jantung. Betul ya? Kita mau kasih lihat dulu sebentar. Tapi Aku dok, setuju tuh kalau ada apa-apa konsultasikan kepada dokter. Betul. Bukan dikonsultasikan kepada netizen. Kita nggak tahu netizen itu apakah benar atau enggak. Ntar jangan-jangan orang lagi sinting nggak jadi dokter akhirnya nulis sembarangan. Tapi Bisa, ya maksudnya kan? jangan overthinking dan jangan diagnosa sendiri. Itu yang Betul. lebih penting. tapi dokter bener gak kalau GERD terus-terusan gak sembuh, itu karena ada gejala dari jantung? Enggak sih. Karena ada gejala jantung. Oh, bukan gejala jantung. sakit. Oke, ini ada benernya pada orang yang punya penyakit jantung terus dia minum obat pengencer darah. Iya. Nah, itu benar. Itu bisa memang jadi muncul GERD karena kan kelamaan lambungnya jadi nggak tahan dengan obat pengencer darah itu. Ya, keras. Nah, jadi ada GERD-nya jadi bisa. Bisa, Jadi bisa kalau itu bisa. Tapi kalau tadi kita bahas bahwa tidak ada kaitannya GERD dengan jantung karena organnya berbeda. Organnya beda. Tapi yang dirasa kurang lebih sama ketika Sama. naik ke Gini, atas, sesaknya gitu Gini ya. dok, aku kan ada GERD dok. Aku suka GERD sakit tiba-tiba ulu hati aku tuh ke atas gitu kan. Sakit kayak duk gitu kayak ke atas lama-lama tuh kayak, nah itu ada ketakutan dalam diri aku. Ketakutan itu lama-lama kan aku berdebar nih. Mungkin itu maksudnya mereka. Akhirnya efeknya ke jantung. Mikir overthinking, jangan gue Ya, jantung nih, iya, serangan jantung. Itu ya. Ya, nah ini benar nih. Ini secara tadi yang kita lihat di video ya, secara molekuler memang kalau diurut-urut jadi ada hubungannya. Karena kalau memang jantung itu kan ada lewat persarafan yang sama, saraf vagus namanya, intinya lewat saraf yang sama. Jadi kalau misalkan lambung ini rasa nggak enak, Gak enak. jadi jantung kita berdebar-debar. Nah karena kepikiran. Karena kepikiran juga bisa. Jadi karena ada respon saraf yang normal, kita semua nggak kepikiran apa-apa. Memang karena sesuatu terjadi nggak nyaman, debar-debar juga. Heart rate menjadi tinggi. Jadi tinggi heart rate-nya. Oke. Dok, izin kita mau kasih lihat ini. Maaf kita harus tayangkan komentar netizen yang beberapa waktu yang lalu ya. kalau GERD tuh berhubungan dengan jantung dok. Iya. Oke. Yang bilang GERD gak ada hubungannya sama jantung, sini maju. Emakku sudah bertahun-tahun survive sama pembengkakan jantung yang diawali penyakit GERD kronis yang dideritanya. Jadi stop ya bilang GERD gak ada hubungannya sama penyakit jantung. Dokter Vito menjawab, GERD memang tidak ada hubungan sama jantung, tapi semoga emaknya membaik dan stabil ya sekarang. Izin berkenalan, saya dokter spesialis jantung, pengalaman praktek dokter 17 tahun, menulis 15 buku dan 1000-an video edukasi di YouTube. Boleh disimak, pasti bermanfaat untuk lebih mengerti keadaan emak. Salam hormat ya. Dari dokter Bobby, saya mbak gak ada hubungan GERD dengan jantung bengkak mbak. Pembengkakan jantung bisa disebabkan banyak hal atau segala serangan jantung yang menyerupai GERD. Kami turut prihatin ya sama apa yang terjadi dengan netizen tersebut. Ya mungkin ini rasa inilah ya, mungkin dia putus asa bisa jadi ya. Dan karena ketidaktahuan ya. Tapi kita juga harus rasanya menghargai mereka dokter yang mereka dengan keilmuannya tidak mudah juga untuk belajar untuk menjadi seorang dokter. Apalagi dokter spesialis dengan segala macam ilmu yang mereka pelajari. Mereka yang lebih paham. Rasanya kurang patut kalau kita mengecilkan ilmu mereka. Karena mereka yang lebih paham dibandingkan kita yang nggak tahu apa-apa. Dok, ketika baca komentar seperti itu dokter ngeliatnya gimana dok? Nah saya pertama memang prihatin sih. Karena saya tahu dengan orang yang mengalami emaknya bertahun-tahun struggle dengan itu, ya pasti kesedihan yang mendalam. Betul. Dan memang saya melihat orang yang punya GERD ini kadang-kadang kesannya kan cuma GERD aja, lambung aja begitu. Nah udah gitu kan memang orang dengan punya masalah jantung, memang temennya seringkali punya masalah GERD juga. Demikian pula Berkaitan ya, gitu ya. itu berkaitan karena ya memang mungkin orang yang punya masalah jantung kan dia udah usia lanjut, mungkin dia juga punya stres dengan itu, dia juga punya pola makan yang tidak betul, sehingga akhirnya timbullah masalah pencernaan juga. Jadi ya bisa dimengerti kalau netizen akan berpikir, oh ya ini karena ada bersamaan, ada hubungannya, padahal belum tentu saling berhubungan. Dok, saya mau nanya, apakah betul GERD ini bisa disebabkan karena stres?
Iya, stres bisa. Bisa banget itu. Oke. Buat Sobat Ambiar perlu dipahami juga bahwa GERD ini kan faktornya banyak sekali ya. Iya. Betul. Bukan hanya stres, Telat makan terlalu makan. malam pun, Iya. Iya. kemudian langsung tidur, Iya. itu adalah faktor utama GERD. Makan makanan yang manis, Atau bagi mereka yang masih itu merokok. juga bisa kan? Iya. Merokok, Iya, iya. kurangnya olahraga, Iya. Diet Rokok nggak yang sehat. kebanyakan, diet. Kebanyakan diet nggak sehat, ya benar. ya. Iya. Dan ini satu statement yang sekali lagi dari mereka dengan keilmuan, mereka yang sudah punya ilmunya. Kita mau kasih lihat, ada postingan dari Dr. Bobby Jantung. GERD gak bikin sakit jantung, udah itu aja. Lalu dijawab, gak bikin sakit jantung tapi dada sesak, kematian, henti nafas, henti jantung karena kurangnya oksigen yang mengalir ke darah. Darah tidak mengalir, jantung berhenti. GERD anxiety memang gak bikin sakit jantung tapi bisa berhubungan dengan jantung. Belajar lagi deh dok, Wow. katanya. Dok, gimana Bagaimana menanggapi, menanggapi netizen yang satu netizen ini, yang tidak pernah sekolah kedokteran tapi ngajarin dokter yang sudah berpengalaman di bidangnya, Dok? Menanggapi netizen yang satu ini gimana? Ya terus terang ini kemarin baru pertama kali sih ada orang yang ngomong begini ya. Tapi memang ya kita tanpa disuruh pun pasti akan terus belajar sih. Saya selama ini, saya sudah 24 tahun total belajar kedokteran dari sejak masuk kuliah ya. Dan saya merasa memang terus belajar lagi. Dan sebenarnya memang benar karena ada kasus ini saya jadi ngulik lagi. Dan itu saya taruh di Instagram saya juga dalam bentuk karusel kan. Saya tulis lebih dalam apa sih sebenarnya yang terjadi. Ya itu jadi saya belajar lagi memang. Jadi ya nggak apa-apa. Dimaklumi gitu Ya ya, dimaklumi sih. Dan sebenarnya 2 orang tadi sudah minta maaf di thread juga sih sebenarnya. Ya. Dan Kita kita paham ngerti ya. kok. Ya fine aja sih. Ya mereka juga manusia Iya. dan tidak, maksudnya secara keilmuan ya mereka paham lah. Kayaknya Ya, mereka juga kesusahan, berbicara karena barangkali pengalaman. ya karena Tapi nggak etis kalau misalkan, sorry aku mewakili netizen yang lain juga. Maksudnya nggak etis lah kalau kita berbicara mendahului gurunya gitu. Gurunya kan pasti lebih paham. Ibaratnya kita murid nih, ya kan murid masih sekolah. Ya ini kan dia kan berarti mau belajar juga kan dok. Orang-orang ini yang tidak sepaham dengan dokter kan berarti mau belajar juga. Ya. Nah, tapi yang ngajarin dosen-dosennya diajarin gitu. Gimana dok? Respon netizen tapi luar biasa sih. Maksudnya saya nggak nyangka akan ada respon seperti itu dari netizen yang saya pikir hampir semuanya kayak sebagian besar akan pikir, ya tahu nih kok bisa begitu sih. Tapi ternyata nggak ya, mereka banyak juga yang akhirnya speak up dan bilang, nggak kok begitu gitu. Harusnya responnya nggak begitu. Jadi ya ternyata banyak juga yang merespon dengan positif. baik, tapi setidaknya ini menghadirkan satu awareness ya. Iya betul. Mereka betul. akhirnya Iya. oke, ini yang benar langsung dari ahlinya nih, yang paham betul tentang keilmuannya. Dokter, kita mau kasih lihat juga, ini ada tanggapan Dokter Tirta. Tirta yang Agak marah. sedikit emosi kalau Dokter Tirta. Atas kawan katanya. sejawatnya dihujat Iya, nih iya. dok. Wajar rasanya, ini dia. Iya. Ini teman sejawat selain Dokter Tirta yang speak up juga pasti banyak ya dok ya? Iya banyak sih, tapi memang yang khasnya Dokter Tirta sih. Kayaknya karena Liverpool habis kalah tuh. Jadi. Tapi nggak apa-apa, maksudnya kan Dokter Tirta dengan platform yang dia miliki dan followers yang sangat banyak sekali membantu teman sejawat lainnya untuk speak up bahwa yang sebenarnya terjadi tuh ya seperti ini menurut keilmuan yang dimiliki teman-teman dokter. Tapi dok, ini pertanyaannya, kalau Tapi ya jujur nih dok, aku kan ada GERD, aku sampai ketakutan loh dok. Ada kan kemarin ada kasus yang meninggalnya teman kita ya, yang selegram itu terus tiba-tiba kan saya iya, ada oke. GERD kan saya suka tiba-tiba, saya jangan aku punya jantung, saya jadi Tapi aku juga suka gitu. iya jadi ya wajar ketakutan karena loh, Dok. ketidaktahuan ya. Betul. Makanya kita hadirkan dokter di sini untuk mengedukasi kita semua. Karena memang kita tidak tahu, sama halnya seperti netizen. Kita juga tidak tahu. Tidak tahu soalnya. Makanya kita hadirkan. Dok, tapi pertanyaannya gini, kalau serangan jantung jelas bisa menyebabkan kematian. Bagaimana dengan GERD? Ya, GERD sih harusnya tidak menyebabkan kematian ya. Nah, jadi GERD itu ya dok, ya? memang mengganggu sekali, tapi tidak sampai fatal begitu maksudnya. Ya beda sekali sama serangan jantung. Serangan jantung bisa tiba-tiba mendadak tanpa ada keluhan sebelumnya, tapi fatal. Makanya saya tulis kemarin bahwa GERD ini jangan dibuat overthinking, tapi jangan juga sebaliknya serangan jantung cuma dianggap cuma GERD aja gitu. Jadi Oke. dua-duanya ini penyakit berbeda. Serangan jantung itu sumbatan pembuluh darah jantung. Kalau GERD ini kan masalah karena ada katup dan juga asam lambung yang naik. Jadi organ yang berbeda. Oke, baik, itu penjelasan yang sudah sangat detail sekali. Dok, terima kasih banyak. Tapi kita kali ini mau beralih topik. Kali ini kita mau ngomongin soal gas whip berwarna pink ya. Kita mau kasih lihat artikelnya. Kita minta tanggapan dok. Ramai di media sosial botol gas whip pink. Apa itu sebenarnya dan alasan bahaya untuk tubuh? What is it? Kami yakin pasti dokter mengikuti juga pemberitaan ini ya. Tanggapan dokter tentang gas whipping. Jadi ini sebetulnya gas yang memang dipakai untuk membuat whipped cream ya. Oh, Karena saking canggihnya orang zaman sekarang, gas ini disalahgunakan untuk bisa
mabuk dalam tanda kutip kemudian diperjualbelikan secara bebas. Dan memang sayangnya di Indonesia ini belum ada undang-undang yang bisa mempidanakan mereka karena belum termasuk zat narkotika di Indonesia. Tanggapan dokter? Isinya apa? Ini yang pertama betul tadi tuh, isinya apa? Karena ada beberapa kejadian botol itu isinya bukan itu. Nah itu yang kita nggak tahu. Yang pertama, yang kedua dosisnya seberapa, itu kita nggak tahu juga. Nah kalau memang benar-benar ini whip gas atau orang bilang gas ketawa, harusnya kan isinya tuh ada nitrous oxide-nya. Itu semacam kayak gas yang membuat orang tuh sebenarnya lebih tenang. Tapi satu sisi dia bisa merangsang juga sistem jantung dan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah bisa lebih kuncup, jantung lebih ya dalam tanda kutip harusnya lebih stabil ya. Tapi kan kalau dosisnya berubah, efeknya berubah juga nih. Dok, apakah betul gas natrium oxide itu digunakan di medis untuk bius? Biasanya digunakan untuk anestesi, memang benar ya. Tapi itu kan dosisnya ada dan peruntukannya ada. Nggak semua kasus digunakan gas ini. Nah itu ya kalau udah ada dibilang label disalahgunakan, itu yang kita nggak tahu isinya apa, dosisnya seberapa, digunakan seberapa lama. Nah itu yang kita nggak tahu pasti kan sebenarnya. Oke. Justru kita juga baru tahu ya akhir-akhir ini ada yang namanya gas whip berwarna pink ini. Justru saya juga bingung kemudian diperjualbelikan dan di Indonesia ya di media sosial bahkan diperjualbelikan. Tapi ya itu dia, kita yakin bahwa pihak kepolisian juga dengan sigap pasti akan mencari tahu dan menelusuri untuk kasus yang satu ini. Walaupun secara undang-undang untuk isinya sendiri memang belum termasuk ke dalam narkotika yang secara undang-undang diatur dalam KUHP ya. Tapi kita berharap semoga semua juga perhatian terhadap apapun yang terjadi di pemberitaan akhir-akhir ini mengenai GERD, termasuk juga serangan jantung, penyakit jantung yang tidak ada hubungannya sama sekali. Dokter sudah menjelaskan dengan begitu luar biasa. Terima kasih banyak buat kami, buat dokter kami ucapkan. Tapi kita mau nanya, kalau untuk natrium oxide ini sendiri, jangka panjangnya untuk penggunaannya sendiri apa sih dok? Ada efek samping nggak dok? Ya, nitrous oxide ya, ini tidak pernah digunakan jangka panjang. Tapi memang ada beberapa case report dulu ketika awal-awal zat ini baru dikenal itu ya. Ya mereka bilang jangankan jangka panjang, jangka pendek pun kalau memang ada yang kita nggak tahu berapa dosisnya dalam tanda kutip disalahgunakan, digunakan di luar medis ya bisa terjadi hal yang tidak diinginkan dan yang fatal juga. Ya terlepas dari pemberitaan ya, ini kan bukan karena itu tapi ini secara general aja. Betul, secara general. Katanya kalau menghirup itu 2 detik gitu bikin happy, bikin tenang. Ya betul ya, bikin lebih relax memang sih. Ya. Tapi temporary. Temporary, bikin relax Pertanyaannya itu. kenapa kok bisa dijual bebas gitu dok? Ya itu makanya. Zaman sekarang apa aja bisa dijual kayaknya di online ya gitu ya. Ya, ada peluang, ada uang. Ya, mungkin ya kan? bukan saja yang menggunakan tapi siapa yang ngepack itu isinya ini kita juga nggak tahu ya. Apakah efek dengan menggunakan itu membuat jantung berhenti sudden death? Ada potensi demikian pastinya karena memang ya bisa saja semua zat juga kalau disalahgunakan bisa jadi seperti itu sebenarnya kan apalagi zat yang mempengaruhi sistem jantung dan pembuluh darah apapun isinya ya. Efek terberat dari penggunaan zat tersebut apa dok? Ya itu tadi jadi karena ada persarafan yang membuat trigger ke sistem jantung pembuluh darah dia ada namanya depresi miokard. Miokard itu intinya otot jantung lah. Kalau depresi itu dia menurun fungsinya lama-lama gitu. Fungsi jantung. Fungsi jantungnya lama-lama menurun ya, otot jantungnya. Nah itu yang bisa terjadi. Ya itu kalau dipergunakan waktu itu misalkan dipergunakan berlebihan, makanya perlu ada dosisnya makanya. Baik dok, terakhir apa yang ingin disampaikan untuk Sobat Ambiar yang sedang menyaksikan sebagai seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah? Pesan singkat. Sebenarnya kalau dipikir-pikir nih, ini plot twist terakhir ya. Ternyata GERD sama jantung itu sebenarnya ada hubungannya juga sih. Yang bisa kita lihat hubungannya adalah pola hidupnya sebenarnya. Kan orang tadi udah disebutkan tadi, Karen udah bilang ada obesitas, merokok, tidur sembarangan, stres yang tidak di-manage, itu semua sebenarnya mirip jantung dan GERD. Jadi kalau kita daripada bingung nih pusing mengenai ini GERD apa jantung, coba deh kita sayangi diri sendiri dulu. Kita kenapa sih sekarang gitu? Apa sih yang harus kita perbaiki? Hidup lebih sehat itu akan bermanfaat untuk dua-duanya, entah jantung dan untuk GERD-nya juga lebih membaik. Terima kasih Dokter Vito. Kita kembali saat lagi.